Halo sahabat cinta kimia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai logam dan pemisahannya. Pada video bagian kedua ini, kita akan fokus pada metode pemisahan logam-logam yang memiliki kereaktifan yang berbeda dengan logam aluminium yang sudah kita bahas di video bagian 1. Jadi, buat teman-teman yang belum menyimak, silakan simak terlebih dahulu di video ini ya. Nah, sekarang bicara tentang urutan reaktivitas logam, di mana kita sudah mengetahui dari penjelasan sebelumnya bahwa posisi logam pada urutan reaktivitas ini menentukan metode pemisahan logam dari bijinya. Semakin ke bawah, sifat logam tersebut semakin tidak reaktif. Dan untuk logam-logam dengan reaktivitas tinggi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dipisahkan dari bijinya dengan cara elektrolisis. Pada video ini, kita akan fokus pada metode pemisahan logam-logam yang terletak di bawah karbon pada urutan reaktivitas, yaitu yang dapat diekstraksi dengan cara reduksi menggunakan kokas atau arang. Salah satu logam reaktif yang berada di bawah karbon adalah besi, dengan lambang Fe yang berasal dari kata ferrum. Logam yang memiliki kelimpahan terbesar dalam kerak bumi ini terdapat di alam sebagai biji besi, misalnya hematit yang mengandung besi 3 oksida atau Fe2O3. Setelah material berupa biji besi tersebut didapatkan dari tambang, besi dapat diekstraksi dari bijinya menggunakan tanur tinggi atau blast furnace, disertai pemanasan dengan kokas atau arang yang merupakan sumber karbon sehingga Fe2O3 tadi mengalami reduksi menjadi besi murni sebagai hasil dari proses ekstraksi logam tersebut. Nah teman-teman, bahan baku pemisahan besi dari bijinya menggunakan tanur tinggi ini antara lain biji besi, yaitu besi 3 oksida sebagai sumber besi yang akan kita ekstrak. Lalu ada kokas atau arang yang berfungsi sebagai sumber karbon yang akan bereaksi dengan oksigen selama pembakaran. Dan juga ada batu gamping atau kapur yang mengandung senyawa kalsium karbonat dan berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang dihasilkan dalam proses pemisahan besi dari bijinya ini. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih tanur tinggi yang digunakan untuk memisahkan besi dari bijinya itu? Seperti ini teman-teman, bentuknya bulat memanjang dan tinggi. Agar lebih jelas, skema umumnya adalah seperti ini. Nah, di bagian atas ini adalah tempat untuk mencampurkan bahan baku yang digunakan tadi, termasuk biji besi, kokas, dan batu gamping atau kapur. Kemudian di bagian bawahnya ada pipa untuk meniupkan udara panas sehingga nanti bisa terjadi reaksi pembakaran. Panasnya bisa mencapai 1500 derajat Celcius, teman-teman. Jadi sangat panas sekali kondisi di dalam tanur ini. Setelah terjadi reaksi, karena tingginya densitas lelehan besi, maka ia akan tertampung di bagian paling bawah tanur untuk selanjutnya dipisahkan dari material-material lainnya. Nah, penasaran tidak sebenarnya apa yang terjadi dalam tanur tersebut? Yang pertama adalah reaksi kokas dengan oksigen. Akibat ditiupkan udara yang sangat panas tadi. Kokas mengandung karbon sehingga reaksi karbon dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida akan bereaksi dengan sisa kokas yang tidak terbakar membentuk karbon monoksida. Nah teman-teman, karbon monoksida inilah yang akan mereduksi besi 3 oksida menjadi lelehan besi. Teman-teman, selama proses pemisahan besi dari bijinya ini, terdapat juga pengotor berupa silika. Penghilangan pengotor ini bisa dilakukan melalui penambahan batu gamping atau kapur yang memiliki rumus kimia CaCO3 atau kalsium karbonat. Pada suhu tinggi, kalsium karbonat dapat terdekomposisi menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Nah, kalsium oksida akan bereaksi dengan silika atau SiO2 menghasilkan lumpur kalsium silikat atau CaSiO3. Dalam tanur, lelehan lumpur kalsium silikat memiliki massa jenis yang berbeda dengan lelehan besi sehingga tidak saling bercampur dan dapat dipisahkan secara fisik. Lalu teman-teman, saat dingin, lumpur kalsium silikat berbentuk padat dan bisa digunakan sebagai pupuk atau campuran untuk material pembangun jalan.
Jadi selain lelehan besi murni bisa dipisahkan dengan mudah dari pengotornya, ternyata lumpur kalsium silikatnya pun memiliki kegunaan yang lain teman-teman. Itulah proses pemisahan besi dari bijinya dengan tanur tinggi. Selanjutnya, coba teman-teman lihat kembali urutan reaktivitas logam ini. Bagaimanakah dengan logam yang memiliki reaktivitas sangat rendah? Logam-logam semacam perak, emas, dan platina ditemukan dalam keadaan logam murninya di alam sehingga dapat dengan mudah dipisahkan dengan cara fisik. Lalu bagaimana dengan tembaga? Tembaga memiliki reaktivitas yang rendah dan juga tahan terhadap reaksi dengan udara, air, dan juga asam. Tembaga juga sulit mengalami korosi karena memiliki reaktivitas yang lebih rendah daripada atom hidrogen. Seperti apakah pemisahan tembaga ini dari bijinya? Di alam, tembaga didapatkan dari beberapa sumber, seperti yang pertama adalah malasit atau perunggu yang mengandung tembaga 2 karbonat dan chalcopirit yang merupakan mineral sulfida dengan rumus kimia CuFeS2. Tembaga dapat diekstraksi dari malasit melalui reaksinya dengan karbon sehingga CuCO3 atau tembaga 2 karbonat mengalami reduksi menjadi logam tembaga dan melepaskan karbon dioksida. Reaksi ini melalui 2 tahapan. Yang pertama, CuCO3 mengalami dekomposisi termal menjadi tembaga oksida atau CuO. Selanjutnya, tembaga oksida tadi dengan mudah dapat bereaksi dengan karbon membentuk logam Cu dan gas karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana dengan ekstraksi tembaga dari chalcopirit? Melalui penambahan silika dan reaksi pembakaran dengan oksigen, maka terbentuklah tembaga 1 sulfida atau Cu2S, besi 2 silikat atau FeSO3 serta melepaskan gas SO2. Selanjutnya, tembaga pada Cu2S akan mengalami reduksi menjadi logam Cu atau tembaga. Akan tetapi teman-teman, kemurnian tembaga yang dihasilkan dari proses ini tidak mencapai 100%, tetapi hanya 98-99,5% saja, sehingga perlu tahap pemurnian lebih lanjut. Ada yang tahu memurnikannya dengan cara apa? Ya, dengan cara elektrolisis. Proses elektrolisis tembaga, seperti biasa, kita memerlukan 2 elektroda yang akan bertindak sebagai katoda dan anoda. Dalam elektrolisis tembaga ini, katoda yang digunakannya adalah tembaga murni dan anodanya adalah tembaga yang masih ada pengotor tadi, yang hasil reduksi dari chalcopirit tadi ya. Lalu dituangkanlah larutan tembaga 2 sulfat yang bertindak sebagai larutan elektrolit ke dalam sel elektrolisis. Lalu kita hubungkan dengan arus listrik. Apa yang terjadi teman-teman? Masih ingat? Dalam elektrolisis yang bertindak sebagai kutub negatifnya apa? Yaitu katoda. Dan kutub positifnya adalah anoda. Nah sekarang dalam larutan CuSO4, ion Cu2+ dan SO42- bebas bergerakan, tetapi saat ada arus listrik, maka ion Cu2+ yang bermuatan positif akan tertarik ke kutub negatif. Dalam hal ini adalah katoda dan mengalami reaksi reduksi, yaitu Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi logam Cu. Lalu apa yang terjadi pada anoda? Tentu kalian tahu kalau anoda bermuatan positif sehingga ion-ion negatif lah yang sekarang mendekat ke anoda. Pada elektrolisis tembaga ini, anoda yang digunakan bukan platina, bukan emas, dan juga bukan karbon. Artinya elektroda yang digunakan tidak inert. Berarti kalau tidak inert, elektroda itu sendiri yang akan mengalami oksidasi. Jadi Cu yang ada di anoda akan teroksidasi membentuk ion Cu2+ dan melepaskan 2 elektron sehingga bercampur dengan larutan CuSO4. Nah, karena tembaga pada anoda yang merupakan tembaga tak murni tadi teroksidasi, maka pengotor-pengotor yang terkandung di dalamnya bisa terpisah nih teman-teman, berkumpul di bagian dasar sel elektrolisis ini berupa lumpur anoda. Dan anoda makin lama akan terkikis habis sehingga logam Cu murni bisa didapatkan dan dipisahkan dari pengotor-pengotornya. Nah, demikianlah proses pemisahan logam-logam dari bijinya teman-teman. Semoga bermanfaat dan membuat kalian makin cinta dengan ilmu kimia. Sampai jumpa lagi.